Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kami dari kelompok 2, kelas 5C PGSD yang beranggotakan Ajeng Raraningrum, Dwi Pusparahayu, Nida Fauzia, dan Oka Julita ingin memaparkan materi model pembelajaran kooperatif. Silakan disimak. Menurut Sugianto, 2010, halaman 37, pengertian pembelajaran kooperatif yaitu model pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Adapun ciri-ciri model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, ada setiap anggota memiliki peran. Maksud dari setiap anggota memiliki peran yaitu setiap anggota memiliki tugasnya masing-masing. Yang kedua, ada terjadi hubungan interaksi langsung di antara siswa. Dengan adanya kegiatan kelompok ini menuntut siswa agar dapat berinteraksi langsung bersama teman sekelompoknya. Yang ketiga, ada setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas belajarnya dan juga teman-teman sekelompoknya. Jadi, siswa diminta untuk bertanggung jawab atas apa tugas yang telah dia dapatkan. Yang keempat, ada guru membantu mengembangkan keterampilan-keterampilan interpersonal kelompok. Dan yang terakhir, yang kelima, guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan. Lalu, selanjutnya ada tujuan model pembelajaran kooperatif. Yang pertama ada meningkatkan hasil belajar akademik. Yang kedua, penerimaan terhadap keragaman. Yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial. Oke, halo teman-teman. Saya Ajeng Raraningrum izin melanjutkan materi. Nah, sekarang kita membahas mengenai kelemahan dan kelebihan model kooperatif. Nah, ini ada menurut Hill and Hill. Yang pertama, model kooperatif itu meningkatkan prestasi akademik yang dimiliki oleh siswa. Nah, yang kedua, model kooperatif mampu memperdalam pemahaman siswa tentang suatu materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, model kooperatif dianggap menyenangkan bagi siswa sebab melibatkan suasana kelompok. Yang keempat itu ada model kooperatif membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan kepemimpinan melalui kelompok kecil. Yang kelima, model kooperatif juga mampu mengembangkan sikap positif yang ada dalam diri siswa. Nah, yang enam, model kooperatif dapat mengembangkan sikap siswa untuk menghargai segala potensi yang ada dalam diri sendiri. Yang ketujuh, model kooperatif membantu siswa untuk membuat suasana belajar menjadi lebih inklusif. Nah, yang kedelapan, model kooperatif membantu siswa untuk mengembangkan sikap saling memiliki satu sama lain. Dan yang terakhir, model kooperatif itu membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Salah satunya keterampilan sosial. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai kelemahan dari model kooperatif. Yang pertama itu ada penerapan model kooperatif ini membutuhkan waktu yang lama bagi siswa. Akibatnya target kurikulum yang dicapai sulit untuk dicapai. Yang kedua, guru dalam menerapkan model kooperatif membutuhkan waktu yang lama. Hal tersebut menyebabkan guru enggan untuk menggunakan model kooperatif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, yang ketiga, penerapan model kooperatif membutuhkan kemampuan khusus dari guru. Hal tersebut mengakibatkan guru jarang melakukan model kooperatif dalam kegiatan pembelajarannya. Yang keempat, yang terakhir, pembelajaran dengan model kooperatif menuntut siswa untuk memiliki sikap bekerja sama.
Nah, kelebihan dan kelemahan dalam model kooperatif ini menjadi pertimbangan untuk guru melihat keefektifan dari model ini ketika diterapkan di kelas. Baiklah, berikut ada prinsip dasar dalam pembelajaran kooperatif menurut NUR tahun 2000. Yang pertama, bertanggung jawab atas semua yang dilakukan dalam kelompoknya. Yang kedua, semua anggota kelompok memiliki tujuan yang sama. Yang ketiga, berbagi tugas dan tanggung jawab yang sama di antara anggota kelompok. Yang keempat, setiap anggota kelompok akan dievaluasi. Berikutnya terdapat beberapa variasi dari model pembelajaran kooperatif. Ada 4 pendekatan pembelajaran kooperatif menurut Arendt tahun 2001. Yang pertama, metode STAD. STAD adalah metode yang dikembangkan oleh Robert Slavin. Dengan metode ini, guru bisa memberikan segala ilmu pengetahuan dan informasi setiap pekan kepada pembelajar secara berkala. Yang kedua, ada metode Jigsaw. Di metode ini, siswa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil yang bersifat heterogen. Bahan pembelajaran dibagi-bagi dalam setiap anggota kelompok, dan mereka mempelajari materi yang sama dan berdiskusi materi yang sama. Berkumpul dan berdiskusi, dan kembali ke kelompok semula untuk mempelajari materi yang telah mereka kuasai kepada anggota kelompoknya. Selanjutnya ada metode GI atau Group Investigation. Dalam metode GI ini, pembelajaran akan dilatih untuk berpikir kritis dan kreatif dalam komunikasi ketika proses diskusi. Selanjutnya ada metode struktural. Metode ini dibentuk oleh Spencer Kagan dengan tujuan untuk mempelajari pola interaksi pada peserta didik dalam kerja kelompok atau grup. Selanjutnya saya akan memaparkan sintaks metode pembelajaran kooperatif. Terdiri dari 6 fase menurut Agus Suprijono tahun 2009. Yang pertama, menyampaikan tujuan dan persiapan siswa. Yang kedua, menyajikan informasi. Yang ketiga, mengorganisir siswa ke dalam tiap-tiap belajar. Yang keempat, membantu kerja tim dan belajar. Yang kelima, mengevaluasi. Yang keenam, memberikan pengakuan atau penghargaan. Halo, saya Nida, izin melanjutkan materi tentang model evaluasi pembelajaran kooperatif. Menurut Anita Lea, tahun 2002 halaman 84, dalam metode pembelajaran kooperatif terdapat 3 model. Yang pertama, model evaluasi kompetisi. Sistem ini mengajarkan nilai siapa yang kuat dialah yang menang. Karena ketatnya sistem kompetisi dunia pendidikan telah melahirkan generasi yang siap bertanding dengan lawannya demi kesuksesan pribadi. Kemampuan untuk bersinergi merupakan kunci dari keberhasilan. Yang kedua, model evaluasi individual. Guru menetapkan standar untuk setiap siswa. Nilai seorang siswa tidak ditentukan oleh nilai rata-rata dari teman kelasnya, melainkan oleh usaha sendiri dan ketetapan standar guru. Setiap siswa bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Dalam hal ini, siswa diharapkan dapat belajar sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Yang ketiga, model evaluasi cooperative learning. Dalam sistem ini, siswa mendapat nilai individu dan nilai kelompok. Misal, siswa bekerja sama bergotong royong dalam mempersiapkan diri untuk tes. Lalu, setiap siswa mengerjakan tes masing-masing dengan menerima hasil tes secara pribadi. Nah, nilai kelompok dapat diperoleh dari 2 cara. Yang pertama, nilai terendah dari anggota kelompok, dan yang kedua, nilai rata-rata seluruh anggota. Karena hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga rasa keadilan dalam kelompok serta menghilangkan rasa minder terhadap anggota yang mendapat nilai kurang atau di bawah rata-rata. Selanjutnya, kriteria bahan ajar. Jenis bahan ajar dibedakan menjadi beberapa kriteria menurut Kusnandar tahun 2008 halaman 12. Yang pertama, bahan ajar yang sengaja dirancang untuk belajar seperti buku, handouts, LKS, dan modul. Yang kedua, bahan ajar yang tidak dirancang namun dapat dimanfaatkan untuk belajar, misalnya clipping, koran, film, iklan, atau berita.
Baik teman-teman sekalian, kita telah berada di penghujung pematerian. Jadi kesimpulan materi ini adalah model pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang dilakukan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dengan memfokuskan siswa melakukan pembelajaran dalam kelompok. Siswa harus berperan aktif dalam kelompok seperti menyampaikan pendapat, mendengarkan pendapat orang lain, memecahkan masalah kelompok dengan cara bekerja sama, dan sebagainya. Lain hal secara tidak langsung, siswa juga dapat mengasah keterampilan sosial mereka, bertanggung jawab, dan percaya diri. Dalam model pembelajaran ini, guru juga berperan untuk membantu dalam kerja tim dan proses belajarnya. Oleh karena itu, dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif ini, diharapkan kerjasama yang baik antara guru dan siswa, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Nah, berikut adalah daftar rujukan yang kami gunakan. Dan terima kasih atas perhatian teman-teman yang telah menyimak pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang tidak disengaja dalam pengucapan kata, nama, gelar, dan sebagainya, yang tentunya tidak mengurangi rasa hormat kami. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Endang Hidayat MPD selaku dosen mata kuliah Strategi Pembelajaran di SD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, keep fighting. Dadah, see you when I see you, miss you.